Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Afifah Ruwaidah. Teman-teman bisa memanggil Kak Afi. Alhamdulillah, kakak adalah lulusan dari Pendidikan Kimia UPI tahun 2018 dan sudah mengajar private sejak tahun 2014. Murid-murid yang sudah kakak ajar, alhamdulillah sudah berkuliah. Ada yang diantaranya di kedokteran gigi, kemudian ada yang di Universitas Pajajaran, juga ada yang di kedokteran juga. Nah, mudah-mudahan adik-adik semangat belajar ya, seperti teman-teman kakak sebelumnya. Baik, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mempelajari elektrokimia. Elektrokimia ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan elektron yang disebabkan oleh arus listrik. Nah, elektrokimia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sel volta dan ada elektrolisis. Nah, dalam sel elektrokimia ini kita membutuhkan setidaknya ada dua komponen, yaitu elektroda dan larutan elektrolit. Dalam elektrokimia, elektroda yang digunakan berupa katoda dan anoda. Nah, baik dalam sel volta atau sel elektrolisis, katoda ini akan mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Nah, teman-teman, kita akan coba dari mulai sel volta. Nah, sel volta ini didapatkan dari nama penemunya, yaitu Adriano Volta dan Luigi Galvani. Nah, teman-teman bisa juga ini sel volta atau sel Galvani. Nah, dalam sel volta atau sel Galvani ini terjadi reaksi secara spontan karena adanya perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Jadi sini perubahan energinya adalah energi kimia menjadi energi listrik. Di akhir akan dihasilkan potensial sel atau bisa disebut dengan E-sel. Kita lihat dalam bentuk reaksi dari sel volta ini. Kita memiliki dua gelas kimia yang memiliki larutan elektrolit. Nah, di sini misalnya larutan elektrolitnya adalah ZnSO4 dan yang satunya adalah CuSO4. Nah, karena di dalam elektrokimia ini kita menggunakan elektroda, yaitu katoda atau anoda, di sini katoda dan anoda yang digunakan dihubungkan dengan voltmeter yang akan mengukur tegangan yang dihasilkan dari reaksi. Selain ada anoda dan katoda di sini, di dalam sel volta juga terdapat jembatan garam yang berfungsi untuk menetralkan larutan pada saat reaksi berlangsung. Nah, teman-teman, di dalam sel volta ini, anoda akan bernilai katoda. Kapan? Teman-teman bisa ingat dengan ini ya. Kapan? Katoda positif, anoda negatif. Jadi di sini anodanya negatif dan katoda positif. Kenapa anodanya negatif? Karena dia akan menghasilkan elektron. Nah, di sini karena anodanya ini mengalami oksidasi, jadi di sini elektrodanya berupa Zn dan Cu. Nah, di sini Zn akan mengalami oksidasi. Teman-teman udah belajar kan reaksi reduksi sebelumnya? Anoda, kita tulis ya di sini, anoda oksidasi. Dengan reaksinya adalah Zn oksidasi berarti peningkatan bilangan oksidasi. Zn2 plus ditambah 2 elektron. Nah, untuk katodanya mengalami reduksi, yaitu Cu2 plus ditambah 2 elektron jadi Cu. Nah, bila dilihat dari reaksi ini atau dengan reaksi yang berlangsung di sini, teman-teman, kita lihat pada anoda yang bernilai negatif ini, ZnSO4 terurai menjadi Zn2 plus dan SO4 2- yang menghasilkan elektron. Nah, elektron ini yang kemudian dialirkan menuju katoda yang bersifat positif nanti akan ditangkap oleh elektroda Cu di sini. Hanya di sini Cu2 plus menangkap 2 elektron menjadi Cu. Teman-teman bisa tulis fasanya ya. Di sini fasanya solid untuk Cu. Nah, bagaimana untuk menuliskan notasi selnya? Teman-teman bisa coret harga elektron yang ada di sini
Kemudian kita tuliskan kembali Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Nah, untuk menuliskan notasi selnya, ini notasi selnya, teman-teman boleh di sini juga ya. Untuk notasi sel yang digunakan di sel volta, teman-teman bisa menuliskan anoda terlebih dahulu, kemudian ion dibatasi oleh 2 garis, ini merupakan jembatan garam. Kemudian teman-teman bisa menulis ion lagi, dan terakhir adalah katodanya. Jadi notasi sel yang kita tuliskan di sini adalah anodanya. Coba teman-teman cek lagi anoda. Di sini anodanya adalah Zn dan ion menjadi Zn2 plus dibatasi oleh jembatan garam di sini. Ionnya adalah Cu2 plus dan katoda mengalami reduksi, pengurangan bilangan oksidasi menjadi Cu. Nah, itu tadi teman-teman untuk elektrokimia dalam sel volta atau sel galvanik. Nah, karena di sel volta ini dia mengalami potensial sel, jadi kita bisa menentukan reaksi yang spontan itu adalah yang E0 selnya bernilai positif. Nah, kita tuliskan di sini E0 selnya. Oh iya, sebelumnya teman-teman tahu nggak E0 sel itu apa? Nah, E0 sel itu adalah potensial di sini potensial sel yang bernilai standar. Standar itu ada di suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, dan konsentrasinya 1 molar. E0 selnya E0 katoda dikurangi E0 anoda, karena di sini anodanya bernilai negatif. Begitu teman-teman. Nah, tadi potensial sel yang berlangsung di sel volta itu spontan. Jadi E0 selnya harus bernilai positif. Nah, bagaimana cara menentukan E0 sel ini? Teman-teman bisa lihat di deret volta. Nah, masih ingat nggak deret volta yang panjang banget? Nah, deret voltanya itu, di sini kakak akan menyampaikan deret voltanya. Karena deret volta itu lumayan agak panjang nih adik-adik, jadi kakak punya istilah untuk menyingkatnya. Nah, biasanya kakak gunakan seperti ini. Lihat, kalau Bapak Camat nanti meninggal, alam, mana zaman, cari Fir'aun, RISN, PBH, kerupuk angus, agak pahit, al. Nah, ini merupakan deret volta panjang sekali ya teman-teman. Nah, tapi pasti teman-teman bisa menghafalnya. Dari deret volta ini, teman-teman, kita bisa lihat E0 sel atau kemampuan untuk reduksi oksidasinya nih. Teman-teman, semakin ke kiri dari H ya teman-teman. Nah, di sini kotakin H-nya. Jadi dari H ke kiri teman-teman menuju ke Li, ke litium. Di situ sifat reduktornya semakin kuat, semakin besar. Nah, sifat reduktor ini yang semakin besar akan mempengaruhi E0 selnya juga. E0 selnya kan semakin besar. Dan untuk sebelah kanan, semakin ke kanan, dari H semakin ke kanan ke AU, sifat oksidatornya yang sehingga E0 selnya semakin kecil. Nah, itu tadi yang mempengaruhi E0 sel untuk keberlangsungan reaksi di sel volta. Nah, karena sifat reduktornya yang besar ini teman-teman, ingat, reduktor. Berarti kalau reduktor, dia mereduksi, bisa mereduktor senyawa yang lain, tapi dirinya sendiri dia mengalami oksidasi. Nah, di sini E0 selnya akan lebih kecil teman-teman. Semakin ke litium, E0 selnya lebih kecil, dan untuk ini sifat oksidatornya berarti senyawa-senyawa setelah hidrogen dia mengalami reduksi dan E0 selnya akan cenderung lebih besar. Nah, bagaimana teman-teman sudah mulai mengerti tentang sel volta ini? Nah, kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang sel volta, kini kita akan belajar sel elektrokimia yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Nah, teman-teman, sel elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta. Kalau tadi sel volta berlangsung spontan dengan adanya perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kalau untuk elektrolisis ini kita membutuhkan listrik
untuk menghasilkan atau menguraikan reaksi-reaksi kimia atau reaksi reduksi oksidasi yang terjadi di dalam elektrolisis ini. Nah teman-teman, di dalam elektrolisis tadi kita tuliskan lagi ya, reaksinya membutuhkan arus listrik. Nah arus listrik ini nanti akan menguraikan larutan kimia menjadi ion-ionnya. Kita tuliskan seperti ini. Saat kita memiliki satu gelas kimia yang di dalamnya ada larutan, teman-teman memerlukan sama nih, karena ini merupakan elektrokimia, jadi ada katoda dan anodanya. Nah, katoda dan anoda ini akan langsung dihubungkan ke sumber arus, bisa berupa baterai atau berupa aki. Nah, teman-teman, di sini anodanya, kalau sebelumnya di sel volta teman-teman anodanya itu bernilai negatif, anoda di sel elektrolisis ini bernilai positif dan katodanya bernilai negatif. Nah, karena nanti larutan di sini akan terurai nih teman-teman. Anoda di sini akan mengalirkan elektron. Nah, elektron ini menuju ke katoda yang akan menghasilkan katodanya negatif. Nah, di sini teman-teman untuk anoda dan katodanya sama-sama mengalami anoda oksidasi dan katoda mengalami reduksi. Tulis lagi ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini yang membedakan adalah ya, karena katoda negatif, anoda positif tadi. Nah, teman-teman, kalau tadi sel volta berlangsung secara spontan, di sini katoda dan anodanya dipengaruhi oleh kation dan anion yang digunakan pada saat elektrolisis. Nah, jika kationnya reaksinya kita bagi dua ya, jadi ada reaksi di katoda dan nanti akan ada reaksi di anoda. Nah, pada saat reaksi di katoda, jika kita menggunakan katodanya itu, jika katodanya berupa logam alkali atau golongan 1A, Al dan lainnya, Al. Nah, di sini yang akan mengalami, kalau di katoda apa teman-teman? Katoda mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu adalah air. Di sini reaksinya adalah H2O yang mengalami reduksi, yang mengalami penurunan. Nah, jika di katodanya merupakan lelehan, di sini ya, merupakan logam alkali golongan 1A atau Al yang berupa larutan teman-teman. Nah, yang berupa larutan. Jika katodanya merupakan lelehan dari logam-logam ini, maka yang mengalami reduksi adalah logam-logam itu sendiri. Lelehan atau lebutan, logam alkali. Nah, contohnya, misalnya kita memiliki logam alkali yang digunakan adalah Na, natrium. Natrium ini yang akan mengalami reduksi. Plus, jadi ditambah ke menjadi Na solid. Nah, dari itu nanti kita akan mendapatkan endapan yang berupa Na solid, teman-teman. Nah, ini reaksi yang terjadi di katoda. Ada lagi reaksi yang terjadi di anoda. Nah, reaksi yang terjadi di anoda dipengaruhi oleh anionnya, teman-teman. Nah, anion ini atau anoda yang ada di sel elektrolisis terbagi menjadi dua. Ada anoda yang inert dan tidak inert. Nah, ada anoda inert dan anoda tidak inert. Nah, anoda inert dan tidak inert ini, teman-teman, bedanya adalah kalau anoda inert dia tidak akan ikut bereaksi pada saat kita gunakan. Nah, teman-teman, untuk anoda inert ini merupakan platinum, karbon, dan aurum. Nah, platinum, karbon, dan aurum ini tidak akan ikut teroksidasi pada saat reaksi elektrolisis berlangsung. Jadi, jika menggunakan PP, C, dan AU ini, yang teroksidasi adalah sisa asam oksi yang teman-teman gunakan. Nah, sisa asam oksi itu salah satunya adalah SO42 nih. Nah, jika teman-teman menggunakan sisa asam oksi ini,
Yang akan mengalami oksidasi adalah air di dalam larutan tersebut. Reaksinya 2H2O dalam bentuk liquid, dia akan teroksidasi menghasilkan 4H plus aqueous ditambah oksigen ditambah 4 elektron. Nah, pelepasan elektron ya teman-teman, oksidasi. Nah, untuk anoda yang tidak inert, di sini ada Cu, Pb, dan Ag. Anoda tidak inert ini akan mengalami oksidasi pada saat sel elektrolisis berlangsung. Contohnya Cu. Reaksi oksidasi yang dialami Cu adalah Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron. Nah, tulis kembali di sini, ini adalah anoda tidak inert. Nah, teman-teman, karena elektrolisis ini adalah reaksi tadi ya yang membutuhkan arus listrik dan hasil akhirnya dapat berupa endapan. Biasanya kita akan menghitung massa dari endapan ini menggunakan rumus W sama dengan M kali E kali I T dibagi 96.500. Ini merupakan hukum Faraday yang akan menghitung massa yang dihasilkan dari sel elektrolisis. Tadi teman-teman pembelajaran kita tentang sel elektrokimia. Tadi teman-teman sudah mengenal sel volta yang berlangsung spontan. Nah, ada juga sel elektrolisis yang berlangsung tidak spontan dan membutuhkan arus listrik. Bagaimana teman-teman? Untuk membuktikan ini, mari kita coba latihan soalnya. Baik teman-teman, sekarang kita coba latihan soal yang pertama. Soalnya adalah sebuah larutan yang mengandung senyawa CuNO3 2 kali, HgNO3, Hg2NO3 2 kali, dan MgNO3 2 kali dengan jumlah mol yang sama dielektrolisis dengan menggunakan elektroda inert. E0-nya teman-teman sudah tampil di sini ya. Nah, kita akan menentukan urutan mengendapnya logam pada katoda adalah teman-teman yang harus digarisbawahi di sini adalah di sini dielektrolisis. Berarti teman-teman ingat untuk sel elektrolisis. Nah, ini ya jawaban nomor 1 elektrolisis. Dielektrolisisnya menggunakan elektroda inert yang tidak akan ikut bereaksi. Teman-teman ingat E0 sel yang ada di deret volta. Jadi semakin ke kiri E0 selnya semakin kecil dan sifat oksidasinya semakin besar teman-teman. Untuk mengetahui urutan mengendapnya logam pada katoda, coba teman-teman ingat gak katoda itu mengalami apa? Reduksi. Nah, jadi teman-teman di sini E0 sel yang paling besar sel yang paling besar menyebabkan itu tadi yang mengendapnya lebih banyak, akan menghasilkan endapan yang lebih banyak. Coba kita lihat teman-teman dari E0 selnya nih. Di sini E0 sel untuk Ag plus menjadi Ag adalah plus 0,8 volt. Hg2 2 plus menjadi Hg plus 0,79 volt. Cu2 plus menjadi Cu plus 0,34 volt. Mg2 plus menjadi Mg minus 2,37 volt. Nah, teman-teman coba kita lihat E0 sel mana yang memiliki harga paling tinggi. Oke, betul. Kita urutkan dari yang paling tinggi ya. Di sini E0 sel Ag. Nah, di sini plus 0,8 volt. Teman-teman boleh tulis V juga cukup ya. Nah, untuk di sini E0 sel Hg-nya adalah plus 0,79. Kemudian di sini E0 sel Cu adalah plus 0,34 dan E0 sel yang terakhir adalah Mg2+ minus 2,37 volt. Nah, teman-teman bisa jawab. Di situ ada pilihan jawabannya. Betul sekali, yang A. Kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Di sini yang terbesar ke yang terkecil adalah Ag, Hg, Cu, kemudian Mg. Itu untuk jawaban nomor 1. Baik teman-teman, kita mulai ke soal nomor 2. Nah, di sini sudah ditampilkan berdasarkan data Mg2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Mg dengan potensial selnya minus 2,37 volt. Kemudian ada Fe2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Fe dengan E0 selnya 0,44 volt. Sn2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Sn dengan potensial selnya minus 0,14 volt. Kemudian ada Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan
Cu, E0 selnya plus 0,34 volt. Nah, dari reaksi ini, maka reaksi yang dapat berlangsung dalam keadaan standar. Teman-teman ingat kalau dalam keadaan standar atau spontan itu adalah sel volta. Nah, teman-teman ingat keadaan yang standar itu berlangsung pada saat E0 selnya memiliki harga yang positif. Di sini teman-teman bisa menggunakan reaksi-reaksi berdasarkan deret volta. Ini deret voltanya itu coba kita lihat. Nah, dari reaksi yang paling tinggi mengalami oksidasi. Baik, di sini teman-teman kita lihat ada Cu2+ yang mempunyai potensial paling besar plus 0,3 volt. Kita tulis ya. Nah, nomor 2. Di sini kita tuliskan dulu potensial elektron yang lebih besar ya. Potensial sel yang paling besar ya, teman-teman. Ada Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan potensial standarnya itu plus 0,34 volt. Nah, kemudian teman-teman di sini kita lihat, nah kita bisa cobakan teman-teman ya ke beberapa potensial yang lain nih yang kira-kira bisa mengalami oksidasi atau reduksi. Nah, karena kita mau mencari potensial standar yang harganya itu positif teman-teman ya untuk mendapatkan tadi reaksi yang dapat berlangsung. Jadi kita langsung coba cari. Nah, di sini karena Cu, nah teman-teman ingat kan deret volta yang sebelumnya ya? Deret volta yang sebelumnya itu kesini, makin kesini. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal alam mana zaman, cari Fe, Ni, Sb. Nah, di situ teman-teman yang paling dekat dengan Cu. Nah, kita coba lihat di sini ada Fe. Nah, Fe di sini dia kita balik akan mengalami. Nah, di sini selalu sebelumnya itu dia mengalami pengikatan elektron. Pengikatan elektron berarti reduksi. Nah, di sini Fe-nya akan mengalami oksidasi. Fe yang sebelumnya ya teman-teman ya. Fe yang mengalami oksidasi adalah Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, jadi teman-teman di sini E0 selnya minus 0,44 volt. Karena kita balik teman-teman ya, untuk reaksi Fe yang sebelumnya reaksinya adalah reduksi, nah kita akan balik menjadi berharga positif di sini teman-teman. Jadi reaksi yang berlangsung Cu2+ ditambah Fe menjadi 10 ditambah Fe2+. Nah, E0 selnya teman-teman bisa tambahkan di sini 0,78 volt. Ini jawaban untuk nomor 2. Nah, lanjut ke nomor 3 teman-teman. Suatu sel elektrokimia dengan elektroda Zn dan Ag pada keadaan standar menghasilkan arus 0,7 ampere selama 321 menit. Diketahui nilai E0 Zn2+ di sini adalah minus 0,76 volt. E0 Ag+ adalah plus 0,8 volt. Maka pengurangan massa di anoda adalah berapa gram ya teman-teman? Nah, teman-teman ingat di sini adalah sel elektrolisis. Katodanya mengalami reduksi, anodanya mengalami oksidasi. Kita lihat di sini kalau dari Zn dan Ag, nah di sini Zn-nya akan mengalami reduksi atau oksidasi teman-teman. Nah, mengalami oksidasi terlebih dahulu. Jadi di sini nomor 3 katoda dan anoda. Kita tulis dulu reaksi di katoda dan anodanya ya. Nah, di sini katodanya yang mengalami reduksi adalah Ag teman-teman. Ag+ ditambah Ag+ di sini ditambah 1 elektron Ag dengan potensial standarnya. Nah, di situ teman-teman boleh dituliskan, boleh tidak. Kemudian untuk anodanya yang mengalami oksidasi adalah Zn. Jadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Baik teman-teman, nah kita sudah menuliskan reaksi di katoda dan anoda. Sekarang kita tentukan pengurangan massa yang terjadi di anoda dengan rumus W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Nah, W merupakan massa yang mengendap dalam proses elektrolisis ini teman-teman. E, teman-teman akan mendapatkan elektron valensi dari Ar dibagi dengan elektron. I merupakan arusnya dan T adalah waktu. Nah, dari informasi
Dari soal teman-teman kita langsung tuliskan di sini. Nah, kita akan mengetahui di sini rumusnya W, E-nya kita gunakan di situ HRZN 65 dibagi dengan 2 elektron, kemudian dikali arusnya 0,75 ampere dikali dengan waktunya 321 menit dikali 60 teman-teman, karena kita harus konversikan T-nya ini ke dalam second, dibagi 96.500. Teman-teman bisa menghitung sama-sama ya. Nah, betul, hasilnya adalah 4,685 gram. Jawabannya adalah B. Nah, teman-teman, kita mulai ke soal nomor 4. Di sini diketahui potensial standar beberapa sel volta sebagai berikut. P2+, Q2+, Q, E0 selnya adalah minus 2,46 volt. Kita langsung tuliskan ya teman-teman. Kemudian R2+ dengan S2+ menjadi S, E0 selnya adalah 2,1 volt. Dan R2+ menjadi Q2+, Q, E0 selnya 1,56. Nah teman-teman, untuk menghasilkan potensial standar yang diinginkan, yaitu potensial standar sel P2+, S2+ menjadi S, kita perlu mengeliminasi teman-teman. Kira-kira logam mana ya yang harus kita eliminasi? Betul, R yang harus kita eliminasi. Untuk mengeliminasi R, kita bisa menggunakan cara dengan membalik reaksi teman-teman. Kemudian kita balik teman-teman, yang ini Q2+ jadi ini R jadi R2+. Kita coba lihat di sini. Ada yang bisa kita eliminasi kan teman-teman? Nah, untuk R dan yang ini karena sama kita bisa eliminasi teman-teman. Kita sudah menuliskan potensial berikut ini. Nah, karena di sini reaksinya dibalik teman-teman, potensial sel yang awalnya berharga positif menjadi negatif. Kemudian kita akan menjumlahkan seluruhnya. Di sini karena Q sudah kita eliminasi, R juga sudah kita eliminasi teman-teman, melewati arah yang berlawanan seperti ini. Yang tersisa adalah P2+, S2+ menjadi S. Potensial standarnya kita jumlahkan teman-teman di sini. Ya, betul. Hasilnya 2 volt. Itu dia jawaban untuk nomor 4. Baik teman-teman, yang terakhir soal nomor 5. Diketahui data sebagai berikut. Cu2+ ditambah 2 elektron, potensial selnya plus 0,3 volt. Pb2+ ditambah 2 elektron menjadi Pb, E0 selnya minus 0,13 volt. Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg, E0 selnya minus 2,3 volt. Nah, data tersebut yang memberikan informasi bahwa reaksi yang dapat berlangsung adalah, nah ingat teman-teman, reaksi dapat berlangsung ketika E0 selnya positif. Nah, di sini teman-teman kita coba lihat dan ingat-ingat lagi nih dari deret volta teman-teman. Di antara Cu, Pb dan Mg, mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi? Oke, betul teman-teman. Yang mengalami reduksi adalah Cu. Berarti Cu ada di katoda. Kita tuliskan dulu di sini katoda dan anoda. Yang mengalami reaksi di katoda adalah Cu. Cu2+, katoda reduksi ya teman-teman. Nah, menjadi Cu. Di sini E0 selnya adalah plus 0,34. Dan di anoda yang mengalami oksidasi, nah di sini adalah potensial sel yang paling kecil. Coba teman-teman lihat potensial sel yang paling kecil yang mana ya? 0,13 volt atau minus 0,13 volt atau minus 2,3 volt. Betul, yang paling kecil adalah minus 2,3 volt. Berarti Mg itu mengalami oksidasi. Nah, jadi dari data ini teman-teman, reaksi yang dapat berlangsung adalah Cu2+, nah teman-teman boleh tulis di sini Cu2+ ditambah Mg dengan Cu ditambah Mg2+ dalam keadaan standar. Standar itu 1 molar. Jadi jawabannya ada di, iya betul, Mg plus ditambah Cu plus itu sama ya teman-teman karena ini penjumlahan. Jadi jawabannya D.
Bagaimana teman-teman? Tadi kita sudah belajar sel elektrokimia dengan dua bahasa, ada sel volta dan sel elektrolisis, juga dengan latihan soalnya nih. Semoga membantu teman-teman ya. Semangat terus belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.